Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Janti dari SD Negeri 1 Barangharjo, Kecamatan Montoronadi, Kabupaten Wonogiri, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional program pendidikan guru penggerak. Dalam melakukan koneksi antar materi ini, saya berpedoman pada dua pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional (PSE) adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah, sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sedangkan pencapaian pembelajaran sosial emosional yang diharapkan yang pertama adalah peningkatan 5 kompetensi sosial emosional sehingga terwujud pola peningkatan sikap positif. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang suportif sehingga mengurangi perilaku negatif murid. Yang ketiga, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah sehingga dapat mengurangi tingkat stres dan terwujud peningkatan performa akademik murid. Yang keempat, memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Apakah yang dimaksud dengan well-being? Well-being adalah kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif, misalnya kebahagiaan, kepuasan, tidak adanya emosi negatif pada diri murid seperti gelisah, stres, dan depresi, kepuasan dengan kehidupan, dan kemampuan menilai hidup secara positif dan merasa baik. Berikut 5 kompetensi sosial dan emosional yang diterapkan dalam pembelajaran sosial dan emosional dan diperlukannya penguatan kepada diri siswa. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kompetensi yang keempat adalah keterampilan berrelasi, adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan kompetensi yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Selanjutnya, dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional, kita mengenal istilah dengan kesadaran penuh atau mindfulness, adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan kebaikan. Lantas, bagaimanakah praktik kesadaran penuh dalam
PSE, praktik paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari napas atau yang sering disebut dengan teknik stop. Nah, teknik stop ini dengan melalui beberapa langkah. Yang pertama, berhenti sejenak. Yang kedua, ambil nafas dalam. Ketiga, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Yang keempat, selesai dan lanjutkan. Kemudian, implementasi kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran adalah dengan yang pertama, pengajaran eksplisit, yang kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan yang keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan atau koneksi antar materi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut. Dari bagan tersebut dapat kita lihat bahwa koneksi atau keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah guru dapat menciptakan kondisi well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah sehingga tercipta kondisi aman, nyaman, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak adalah seorang guru penggerak memiliki nilai berpihak pada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif sebagai dasar dalam mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang secara sadar dan terencana dapat menumbuhkan motivasi murid untuk membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna terkait pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kompetensinya, termasuk kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak adalah dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat mewujudkan visinya, yaitu murid yang merdeka dan berkarakter, baik berdasarkan iman dan takwa serta berbudaya yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, seorang guru harus mampu menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, salah satunya dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional melalui PSE dengan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Dalam kondisi berkesadaran penuh, guru dan murid dapat mengontrol diri dalam berperilaku sesuai kebajikan yang disepakati, sehingga dapat menciptakan disiplin positif yang pada akhirnya akan terwujud budaya positif. Kemudian, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, guru akan mampu mengenali dan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Sebelum saya mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya fokus pada proses penyampaian pengetahuan saja. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 2.2 ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Dan alasan yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka akan berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik.
berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, peningkatan 5 KSE yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, pentingnya kesadaran penuh sebagai dasar penguatan kelima KSE. Yang ketiga, penerapan PSE berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan nomor 2 di atas, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah: yang pertama, bagi murid-murid dengan melakukan pengajaran eksplisit. Dengan implementasi kompetensi sosial emosional ke dalam pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan merefleksi tentang kelima kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE. Dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi musik, akademik, seni, dan pendidikan jasmani. Pelibatan dan suara murid mengajak seluruh warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Kemudian, bagi rekan sejawat, dengan cara yang pertama menjadi teladan. Dengan cara menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian. Yang kedua, belajar. Berbagi praktik baik dengan cara mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran di kelas. Dan kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi diri, motivasi diri, bersikap terbuka terhadap pandangan atau pemikiran orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan efektif, dan menambah pengalaman serta ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, dengan berkolaborasi. Kegiatan berkolaborasi dapat dilakukan dengan: yang pertama, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat kerja sekolah. Yang kedua, mendorong terjadinya interaksi dalam kelompok kerja. Yang ketiga, mengambil keputusan sesuai keadaan. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam mengambil keputusan kepentingan bersama. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.